Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami dengan materi sistem akuntansi biaya. Mata kuliah sistem informasi akuntansi dari kelas akuntansi reguler C Universitas Islam 45 Bekasi. Kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Adik Safitri, dan teman-teman saya, Ayu Wardatul, Sri Rahayu, Sela Yulia, dan Triani. Untuk kelas pagi ada Adik Safitri, Sela Yulia, dan Triani. Sedangkan untuk kelas malam ada Ayu Wardatul dan Sri Rahayu. Lanjut, yang pertama ada definisi sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Itu menurut perusahaan manufaktur. Sedangkan menurut Mulyadi, yaitu sistem akuntansi biaya terdiri dari penyediaan jaringan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan data biaya produksi dan biaya non-produksi, untuk menyajikan informasi biaya bagi kebutuhan manajemen, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam merancang suatu sistem akuntansi biaya antara perusahaan manufaktur yang satu dengan manufaktur yang lainnya mungkin berbeda, walaupun bergerak pada industri yang sama. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perencanaan sistem tersebut, dan dibagi dalam 3 hal besar, yaitu yang pertama ada metode costing yang digunakan, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis, dan yang ketiga proses produksi. Pertama, kita akan membahas tentang metode costing yang digunakan. Terdiri dari 2 jenis, yaitu full costing dan variable costing. Metode full costing adalah sebuah metode yang membebankan semua biaya produksi dalam harga pokok produksi. Perusahaan tidak perlu membedakan mana yang bagian biaya produksi tetap dan mana yang termasuk bagian variabel. Kelebihan dari metode full costing ini adalah kemudahan dalam menentukan harga pokok produksi. Sementara metode variable costing adalah metode yang sekedar membebankan biaya yang sifatnya variabel dalam harga pokok produksi, atau yang pada periode tertentu saja terbentuk. Kelebihan dari metode variable costing ini adalah membuahkan nominal harga pokok produksi yang lebih tepat karena hanya membebankan biaya di periode tertentu, tidak mencampur adukan dengan beban biaya di produksi masa lampau. Lalu yang kedua, kita akan membahas dengan sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Perencanaan dengan biaya standar artinya perusahaan sudah menetapkan sejak awal biaya yang harus disediakan dalam memproduksi produk tertentu dan berusaha memproduksi produk hanya dalam range biaya tersebut. Misalkan, untuk memproduksi 100 unit barang dengan kebutuhan 100 jam tenaga kerja langsung atau JTKL, membutuhkan biaya Rp5.000 per JTKL. Contoh lain adalah ketika Departemen Produksi sudah memberikan patokan biaya produksi Rp10.000 per unit, penetapan nominal ini tidak menimbang pengalaman produksi di masa lalu. Sementara arti dari penggunaan biaya historis adalah ketika perusahaan masih mempertimbangkan biaya produksi di masa lampau dalam menentukan biaya produksi saat ini. Misalkan di masa lampau Departemen Produksi berhasil memproduksi 100 barang dengan biaya produksi Rp6.000 per JTKL. Maka produksi saat ini juga menggunakan nominal yang sama dalam penganggarannya. Lalu yang ketiga ada proses produksi. Departemen produksi harus menganggarkan biaya produksi berdasarkan proses produksi yang akan dilakukan. Proses tersebut berdasarkan pesanan atau berdasarkan prosesnya. Seperti namanya, proses produksi berdasarkan pesanan berarti departemen harus memproduksi produk dengan jumlah unit sesuai dengan pesanan pelanggan atau customer. Hal ini akan berpengaruh terhadap perencanaan sistem akuntansi biaya yang dibutuhkan. Berbeda halnya jika menggunakan proses produksi sebagai patokan perancangan sistem akuntansi biaya. Lalu selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya. Ada 5, yaitu yang pertama ada order produksi yang belum selesai, kedua order produksi yang telah selesai,
Ketiga, harga pokok produk jadi. Yang keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang kelima, ada biaya menurut pusat biaya. Di sini pusat biaya merupakan suatu unit organisasi atau pusat pertanggungjawaban yang diukur berdasarkan pengeluaran atau biaya-biaya. Dalam pusat biaya, seorang manajer diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Kemampuan dalam mengendalikan biaya sesuai rencana merupakan ukuran prestasi manajer pusat biaya. Lalu selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya, yang terdiri dari pertama, sistem order produksi, lalu yang kedua, daftar kebutuhan bahan, dan yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Ini kami akan memberikan contoh dokumen sistem order produksi bentukannya seperti ini. Ada kolom jumlah unit yang diperlukan, nomor surat order produksi, tanggal surat order produksi, nama produk, nama kode produk, tanggal produk yang diperlukan, instruksi khusus, tanggal produk selesai, jumlah produk selesai, bagian perencanaan dan pengawasan produksi, kepala departemen produksi, bagian produksi yang harus ditandatangani di sebelah kolom sini. Lalu di sini untuk contoh dokumen daftar kebutuhan bahan. Ada nomor surat order produksi, nama produk, nomor kode barang, nomor suku cadang, satuan, jumlah yang diperlukan, keterangan, tanggalan surat order produksi, nomor kode produk. Lalu tidak lupa untuk memberi tanda tangan di bagian kepala departemen produksi dan bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Dan di sini ada contoh dokumen daftar kegiatan produksi. Ada nomor surat order produksi, nama produk, nomor kode produk, tanggal surat order produk yang dibuat. Lalu di sini ada kolom-kolom untuk nomor kegiatan produksi, nomor mesin, jam atau jam per 100 unit, penjelasan kegiatan produk itu sendiri. Dan tentunya untuk tanda tangan kepala departemen produksi dan bagian perencanaan dan pengawasan produk. Saya, Sela Yulia, ingin melanjutkan presentasi dari Saudari Ade Safitri mengenai sistem akuntansi biaya. Masih terkait dengan dokumen yang digunakan, yang keempat ini ada bukti permintaan dan pengeluaran barang. Dokumen ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan juga bahan penolong untuk memproduksi produk. Lalu yang kelima ada bukti pengembalian barang dagang. Dokumen ini juga digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Lalu ada laporan produk selesai. Laporan ini dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahu selesainya produksi pesanan kepada fungsi perencana dan juga pengawasan. Lalu di sini ada contoh bukti permintaan dan pengeluaran barang. Bukti ini ada berisi dokumen, bagian, terus juga nomor surat produksi yang menyebutkan nama barang, satuan, jumlah yang diminta, terus juga ada tanggal, jumlah yang diserahkan, nomor BPP BG, bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. Juga ada nomor fakturnya, terus juga ini yang diisi oleh Departemen Keuangan, harga satuan dan juga total harga. Dan juga dokumen ini harus ditandatangani oleh 3 kepala bagian, yaitu kepala bagian gudang, kepala departemen, dan juga kepala bagian. Lalu selanjutnya ada contoh bukti pengembalian barang gudang. Hampir sama seperti tadi, berisi departemen, bagian, juga nomor surat order produksi yang di bawahnya berisi nama barang, satuan, jumlah yang dikembalikan, dan juga alasan pengembalian. Karena kan ini bukti pengembalian, pasti juga ada alasan kenapa dikembalikan. Terus ada nomor faktur, terus juga ini yang diisi oleh Departemen Akuntansi, ada harga satuan, dan juga total harga. Dan ini juga harus ditandatangani oleh 3 kepala bagian seperti tadi, ada kepala bagian gudang, kepala departemen, sama kepala bagian. Lalu ada contoh laporan produk selesai. Ini yang dibuat oleh fungsi produksi. Berisikan nomor surat order produksi, kode produk, nama produk, satuan,
dan juga ini ada kuantitas yang dipesan dan juga kuantitas yang diproduksi. Lalu ini juga ditandatangani oleh kepala bagian gudang, kepala departemen, dan juga kepala bagian produksi. Lalu masih terkait dengan dokumen yang digunakan, ada kartu jam kerja. Ini merupakan kartu untuk mencatat jam kerja tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk. Lalu ada bukti memorial. Ini digunakan sebagai dasar pencatatan depresiasi aktiva tetap berwujud, amortisasi sewa, dan aktiva tidak berwujud. Lalu ada bukti kas keluar. Ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayarkan lewat kas. Lalu ada cara akuntansi yang digunakan. Ada 5. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku. Ini juga merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok produk bahan baku yang digunakan dalam produksi. Lalu ada register bukti kas keluar. Ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik dan biaya administrasi dan umum. Apa sih biaya overhead pabrik itu? Itu adalah biaya tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Kayak contohnya itu biaya asuransi, biaya pajak, terus juga sewa tempat, terus juga sama biaya keamanan. Lalu yang ketiga ini jurnal umum. Seperti yang kita ketahui, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak berwujud, dan terpakainya persekut biaya. Lalu yang keempat ada kartu harga pokok produk. Ini merupakan buku pembantu yang berisi untuk merinci biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Lalu yang kelima ini ada kartu biaya. Ini merupakan buku pembantu untuk merinci biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya ada fungsi yang terkait. Ini ada 5 fungsi yang terkait. Yang pertama ini ada fungsi penjualan. Kan kalau misalkan perusahaan produksi itu memproduksi barang berdasarkan penjualan dan pemesanan dari pembeli, maka fungsi penjualan ini berfungsi untuk menerima orderan dari langganan dan meneruskan orderan tersebut ke fungsi produksi. Lalu yang kedua, ada fungsi produksi. Ini fungsinya untuk membuat perintah produksi bagi fungsi yang ada di bawahnya terkait dalam fungsi produksi guna memenuhi permintaan dari fungsi penjualan. Lalu yang ketiga, ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi-fungsi ini membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Perencanaannya itu kayak seperti kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Lalu ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digunakan untuk produksi. Lalu yang kelima ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Jadi, saya akan melanjutkan presentasi dari Ade dan Stella. Setelah ada fungsi terkait, lalu ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada proses order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Departemen produksi umumnya memiliki staf yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengawasan produksi.
Prosedur produksi ini umumnya berulang kali yang digunakan dalam perusahaan yang memproduksi massa, yang merupakan pemberian perintah produksi kepada fungsi produksi untuk memproduksi produk tertentu dalam periode waktu guna memenuhi kebutuhan persediaan. Lalu yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang dagang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang. Maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Ketiga, ada prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang di gudang karena ada kalanya bahan baku yang telah diambil untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak habis digunakan. Pengembalian bahan baku tersebut dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang gudang. Dengan prosedur ini, hasilkan dokumen sumber berupa terkait pengembalian barang gudang yang digunakan untuk mengurangi bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok pemesanan yang bersangkutan dan menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Yang keempat, ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, ada prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik yang digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif di muka dan pencatatan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke fungsi gudang. Yang keenam, ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik, sesungguhnya beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Lalu ada unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang ada pada sistem akuntansi biasanya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok, yaitu yang pertama ada organisasi, kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, ketiga praktek yang sehat. Untuk unsur pengendalian intern organisasi ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Kegiatan fungsi produksi terdiri dari pemakaian berbagai sumber ekonomi untuk menghasilkan produk. Pencatatan konsumsi sumber ekonomi yang dilakukan oleh fungsi produksi harus dilaksanakan oleh fungsi akuntansi. Kedua, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya, karena anggaran biaya merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengendalikan biaya, agar data realisasi anggaran biaya dapat digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran, perlu diselenggarakan catatan akuntansi untuk mencatat realisasi anggaran biaya. Ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Fungsi produksi membutuhkan bahan baku dalam jumlah yang besar. Dalam proses produksi, fungsi gudang bertanggung jawab atas keamanan persediaan yang disimpan di gudang atas pencatatan pemakaian dan saldo fisik persediaan. Pemisah fungsi gudang dari fungsi produksi akan menjamin kelancaran proses produksi, keamanan persediaan, ketelitian, dan keandalan data akuntansi yang dihasilkan. Yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan berkewajiban menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di gudang. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi untuk menjamin keandalan catatan akuntansi persediaan dan keamanan persediaan yang disimpan di gudang. Lalu ada unsur pengendalian intern, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi agar semua dokumen seperti bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, kartu jam kerja, dan laporan produk selesai yang dibuat untuk pelaksanaan produksi memiliki dasar yang benar. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan agar bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang tersebut menjadi dokumen sumber yang valid sebagai bukti bahwa pemakaian barang gudang tercantum dalam dokumen tersebut memang diperlukan untuk kegiatan produksi sesuai dengan surat order produksi. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan agar tidak ada penyelewengan pencatatan, misalnya seperti biaya yang dicatat terlalu besar dan biaya yang sebenarnya terpakai seharusnya dicatat sesuai dengan biaya yang digunakan dan agar bukti kas keluar menjadi dokumen sumber yang valid.
Lalu yang keempat, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan agar pembuatan daftar gaji dan upah dilakukan dengan tepat dan benar karena kartu jam kerja tersebut dipakai sebagai dokumen sumber untuk distribusi biaya tenaga kerja setiap pesanan. Lalu ada unsur pengendalian intern praktik yang sehat. Yang pertama ada surat order produksi, bukti permintaan, dan bukti pengeluaran barang, bukti kas keluar, dan bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Kenapa harus bernomor urut tercetak? Karena sebagai bukti supaya tidak bisa dihapus atau diduplikasikan. Yang kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Jadi setiap periode perusahaan akan menyesuaikan akun kontrol utang dalam buku besar. Dan yang ketiga, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Setiap periode, secara periodik, bagian akuntansi ini akan mengirim ke pelanggan untuk menyamakan total piutangnya kepada debitur. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.